Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pekan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian pekanan kita setelah sebelumnya kita libur selama 2 pekan. Kita lanjutkan kembali pada malam hari ini untuk membaca hadis-hadis kumpulan tentang prinsip dan manhaj dalam beragama yang dikumpulkan dalam jumlah 40 hadis oleh Syekh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hadis nomor 25. Hadis nomor 25 yang diberi judul oleh penulis mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita baca hadisnya. Nomor 25, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Barangkali ada di antara Anda yang baru pertama mendengar nama sahabat ini. Ya, namanya memang agak unik. Dan tidak terlalu banyak memang juga meriwayatkan hadis. Makanya sebagian tabi'in dulu meragukan bahwasanya Al-Miqdam ini adalah sahabat atau tidak. Ya, ada sebagian orang meragukan bahwasanya Al-Miqdam ini pernah bertemu dengan Rasulullah SAW ataukah tidak. Ya, dan yang benar beliau pernah bertemu, pernah berkumpul bersama Nabi SAW. Maka namanya Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Nama bapaknya yang unik ya, Ma'di Karib Al-Kindi, ya, beliau berasal dari Kindah. Namanya Kindah, negeri asalnya Kindah, makanya diberi nama Al-Kindi Asy-Syami. Beliau tinggal di negeri Syam. Nama kunyahnya Abu Karimah. Ya, semoga Allah meridhoi beliau. Salah seorang sahabat. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam musnadnya dari Al-Miqdam ini sekitar 30 hadis. Ya, memang tidak terlalu banyak hadisnya. Baik, Al-Miqdam meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab, yaitu Al-Quran, serta sesuatu yang semisal dengannya." Jadi Nabi SAW diberikan 2 hal yang semisal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa itu? Kita baca langsung saja catatan kaki dijelaskan oleh penulis. Maksudnya yaitu sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah atau hadis yang juga diturunkan kepada beliau bersama turunnya Al-Quran. Ya, sehingga hadis itu juga merupakan wahyu. Makanya itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW itu berbicara tidaklah mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi hadis itu juga wahyu. Apa bedanya hadis dengan Al-Quran? Al-Quran itu wahyu dari Allah dan kata-katanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau makna dan kata-katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Adapun hadis
maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kata-katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW itu semacam diberikan arahan melalui wahyu. Nah, beliau yang memilih kata-katanya. Ini hadis. Namun tetap dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering diistilahkan, nanti kita baca, para ulama sering mengucapkan istilah wahyu pertama dan wahyu kedua. Wahyu pertama maksudnya apa? Al-Quran. Wahyu kedua maksudnya as-sunnah atau hadis. Maksudnya wahyu kedua adalah as-sunnah atau hadis. Nah, di situ kata penulis, hal ini menunjukkan bahwasanya as-sunnah adalah wahyu kedua sesudah Al-Quran yang statusnya sebagai wahyu pertama. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran serta as-sunnah berjalan bersama, tidak pernah akan terpisah selama-lamanya. Ya, lihat Nabi SAW mengatakan, aku diberikan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Ini mengisyaratkan Al-Quran dan as-sunnah itu sesuatu yang semisal, tidak bisa dipisahkan, keduanya harus berjalan secara bersama-sama. Oleh karena itu, siapa saja yang memisahkan dua wahyu ilahi tersebut, berarti dengan sendirinya dia telah memisahkan dirinya dari Al-Quran dan as-sunnah. Lalu jika dia telah berpisah dari Al-Quran dan as-sunnah, maka bersamaan dengan itu pula dia telah berpisah dari agama Islam. Orang yang memisahkan Al-Quran dengan as-sunnah, artinya dia telah memisahkan dirinya dari Al-Quran. Dari al-Islam, dari agama Islam. Memisahkan Al-Quran dan as-sunnah itu sama dengan seseorang memisahkan dirinya dari al-Islam, dari agama Islam. Makanya kata para ulama, al-Islam huwa sunnah, as-sunnah hiya al-Islam. Ini perkataan banyak ulama salaf mengatakan ini, semacam al-Imam Al-Barbahari. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itu adalah al-Islam. Maksudnya sama. Ketika kita berbicara tentang Islam, ya mau tidak mau kita akan berbicara tentang sunnah Nabi SAW. Ketika kita berbicara tentang sunnah, maka itulah dia hakikat dari agama Islam. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Baik, kita kembali lagi ke matanya. Lalu kata Nabi SAW, ala yushiku rajulun sya'bana ala arikatihi. Ketahuilah sudah dekat waktunya, akan datang orang yang gemuk badannya, yang dia bersandar di atas peraduannya, di atas tempat dia bersandar. Badannya gemuk, dia bermalas-malasan dan berleha-leha di atas tempat peraduannya, tempat dia bersandar. Apa maksudnya? Kita baca di halaman 65, catatan kaki nomor 17, kata penulis, sabda beliau di atas ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beliau sifatkan ini sangat malas untuk menuntut ilmu. Ya, sehingga ini bahasa kiasan atau permisalan untuk orang yang malas menuntut ilmu. Kerjanya hanya bersandar saja, rebahan kalau istilah kita sekarang, ya, mager rebahan. Bahkan dia sama sekali tidak pernah menuntut ilmu. Dia hanya menunggu serta tidak pernah berjalan keluar demi menuntut ilmu, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyerupakan orang seperti ini dengan orang yang gemuk badannya yang sedang bersandar di peraduan. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah sudah dekat waktunya akan ada orang yang gemuk badannya yang bersandar di atas tempat dia bersandar, yaitu orang yang malas menuntut ilmu. Lalu kenapa orang yang malas menuntut ilmu? Yaqul, orang yang malas menuntut ilmu ini, dia akan berkata, alaikum bihadzal Quran. Dia melemparkan syubhat, padahal dia orang yang malas untuk mencari ilmu, tapi luar biasa syubhatnya. Dengan beraninya dia mengatakan apa? Hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Maka bagi orang yang tidak paham kalimat seperti ini, kalimat yang bagus.
menasihatkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini yang dia nasihatkan. Ya, di atas tempat dia bersandar tadi, sambil dia malas-malasan tadi, dia mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahillu. Apa yang kalian dapatkan halal di dalam Al-Quran, maka halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Apa yang kalian dapatkan haram di dalam Al-Quran, maka haramkanlah. Apa maksudnya kalimatnya seperti ini? Maksudnya dia adalah cukup kalian berpegang teguh dengan Al-Quran saja, tidak usah pedulikan hadis Nabi SAW. Cukup yang halal itu hanya yang dihalalkan oleh Al-Quran, yang haram itu hanyalah yang diharamkan oleh Al-Quran. Sampai di situ. Maka ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Dan ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Hadis ini salah satu mukjizat Nabi SAW, menunjukkan betapa benarnya sabda beliau SAW. Kata beliau, sudah dekat waktunya akan datang orang seperti yang tadi. Dan di zaman ini sudah tersebar orang-orang yang demikian. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri, di zaman itu tidak jauh dari zamannya Syekh Al-Mubarakfuri, muncul sekelompok orang di Punjab di India yang mereka menamakan diri mereka dengan Quraniyun. Ya, pernah kita sudah singgung beberapa pertemuan sebelumnya. Kelompok Quraniyun yaitu orang-orang yang mengklaim kami cukup dengan Al-Quran. Apa yang halal di dalam Al-Quran kami halalkan, apa yang haram dalam Al-Quran kami haramkan. Itulah standar halal dan haram. Kami tidak mau berpegang dengan hadis Nabi SAW. Ya, banyak dalil mereka membawakan sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah," ya, barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Mereka katakan orang yang berhukum dengan hadis Nabi SAW itu orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, berhukum dengan selain Al-Quran, kata mereka. Dan ini perbuatan kekufuran. Ya, luar biasa syubhatnya, dan pemahaman seperti ini tersebar. Banyak pengikutnya di India, berasal dari Punjab. Nah, lalu Nabi SAW melanjutkan, kata beliau, "Ala la yahillu lakumul himar al-ahliyu." Ketahuilah, tidak halal bagi kamu untuk memakan keledai kampung atau keledai jinak yang bukan liar. Jadi keledai itu ada dua. Keledai yang dia liar, hidup di alam bebas, ada yang dipelihara. Maka yang haram dimakan itu yang dipelihara. Adapun yang liar, yang hidup di alam bebas, itu keledai hukumnya halal dimakan. Lalu kata Nabi SAW, "Wala kullu zinabin minas sab'i," dan tidak halal pula setiap binatang yang bertaring dari golongan binatang buas. Nah, maka hadis ini secara jelas mengatakan yang haram dari hewan bertaring itu berasal dari golongan binatang buas. Sehingga tidak semua hewan bertaring itu haram. Ada yang bisa menyebutkan contoh hewan bertaring dan dia tidak haram? Buaya itu taring ya? Taring. Ya, buaya, meskipun buaya ada khilaf, pendapat yang lebih kuat, ya wallahu alam, yang kami pelajari dari para guru kami adalah tidak haram. Ya, buaya halal. Contoh lainnya, binatang bertaring yang halal. Saya baru dapat pertanyaan baru-baru ini. Katanya sekarang lagi banyak digunakan untuk obat, yaitu bajing.
Apa bahasa Indonesianya bajing itu apa? Tupai ya. Nah, tupai itu bertaring kan? Nah, tidak. Bukan tupai berarti, bajing. Bajing itu dia bertaring. Dia bertaring, tapi kata para ulama dia tidak haram karena taringnya itu tidak dia gunakan untuk berburu. Dia tidak gunakan untuk membunuh hewan lain, sehingga dia tidak tergolong sebagai binatang buas. Sehingga bajing dia halal. Kelinci halal. Sate kelinci boleh. Sehingga yang haram itu adalah binatang buas. Apa standar binatang buas? Dia gunakan taringnya itu untuk mencari mangsanya. Mencari mangsa berupa hewan lainnya. Adapun kalau dia gunakan taringnya dia untuk makan buah-buahan misalnya, maka itu tidak otomatis membuat dia sebagai hewan yang haram. Kelelawar halal atau haram? Ada taringnya enggak? Kelelawar bertaring. Apakah dia membunuh hewan lainnya? Tidak. Tapi apakah kelelawar halal atau haram? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah kelelawar dia haram dimakan, tapi sebabnya bukan karena taringnya, karena dia termasuk yang dilarang untuk dibunuh. Ada sebuah hadis dari salah seorang sahabat mengatakan bahwasanya jangan kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis dirobohkan, kelelawar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku kekuasaan atas laut, kalau saya tidak salah. Intinya dia berdoa kepada Allah diberikan kekuasaan agar dia bisa mencegah orang-orang yang ingin merobohkan Baitul Maqdis. Ya, sehingga dia baik, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuasaan sehingga dia bisa mencegah orang-orang untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Sehingga kelelawar dia dilarang untuk dibunuh, dan inilah sebabnya dia haram untuk dimakan, ya. Hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh dan diperintahkan untuk dibunuh, maka statusnya haram dimakan. Nah, kita kembali lagi ke pelajaran kita. Tadi kata Nabi SAW, setiap binatang yang bertaring dari binatang buas, maka dia haram untuk dimakan. Lalu kata Nabi SAW, wala luqatah mu'ahadin illa ayyastaghniya sahibuha. Dan tidak halal pula bagi kamu, ya bagi setiap orang mukmin, barang temuan milik orang kafir yang terikat perjanjian dengan negeri umat Islam, kecuali apabila pemiliknya tidak memerlukannya lagi. Ya, jadi dalam pembahasan fikih ada pembahasan khusus tentang hukum luqatah. Luqatah itu adalah barang yang hilang. Barang hilang itu tidak sembarangan boleh klaim, ya ikhwah, ya. Kita menemukan barang itu banyak sekali rinciannya. Rincian yang pertama, kalau barang itu adalah barang remeh, maka boleh langsung dimanfaatkan. Ya, barang remeh itu standarnya menurut urf kita, menurut adat istiadat kita. InsyaAllah kalau barang masih 1000, 2000, atau bukan barang, uang 1000, 2000 jatuh di jalan, itu teranggap barang remeh. Antum kalau menemukannya langsung diambil, langsung dipakai, tidak masalah. Ya enggak, 2000 itu remeh enggak? Antum jalan misalnya naik motor, sampai di rumah megang sakunya kok 2000-nya udah enggak ada. Apakah kemudian akan kembali menelusuri jalan yang ditempuh tadi untuk mencari uang 2000? Tidak, ya, insyaallah, ya. Nah, ini standarnya barang remeh itu. Kita tidak mencarinya lagi. Nah, sehingga kalau ketemu di jalan uang 1000, 2000, silahkan dimanfaatkan. Kecuali kalau barang berharga, 50.000, 100.000 ketemu, ini tidak boleh langsung kita manfaatkan.
Standarnya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan diumumkan selama 1 tahun. Ya, barang hilang itu diumumkan selama 1 tahun. Banyak rinciannya. Yang menarik itu dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i, standar mengumumkan barang temuan. Saya pernah menulis ini, kita cek terlebih dahulu. Standarnya itu 1 tahun. Cuma para ulama berselisih pendapat tentang cara mengumumkan selama 1 tahun itu berapa sering, ya, berapa banyak, setiap berapa hari sekali, setiap berapa pekan sekali. Saya cekkan terlebih dahulu. Saya pernah mempelajari ini dari Matan At-Taqrib dalam fikih mazhab Syafi'i. Baik. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum barang temuan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tadi untuk mengenali ciri-ciri barang temuan tersebut, kemudian diumumkan selama 1 tahun. Kata Nabi SAW, umumkan barang temuan tersebut selama 1 tahun. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah. Jika tidak, terserah apa yang ingin kau lakukan dengan barang itu. Jadi setelah 1 tahun baru boleh kita manfaatkan, ya ikhwah, ya. Uang 50.000, uang 100.000. Tapi syaratnya harus diumumkan. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Cara mengumumkan selama 1 tahun itu seperti apa? Yang menarik adalah dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan seperti ini. Selama 1 minggu pertama, barang tersebut harus diumumkan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Selama 1 minggu pertama, setiap hari 2 kali sehari. Setelah 1 minggu pertama tidak ada yang mengaku juga, minggu berikutnya cukup diumumkan sekali sehari selama 1 sampai 2 minggu. Jika selama itu tidak ada yang mengaku juga, minggu berikutnya barang tersebut cukup diumumkan sekali atau 2 kali dalam seminggu selama 7 minggu. Jika tidak ada yang mengaku juga, cukup diumumkan sekali atau 2 kali dalam sebulan sampai genap 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada juga yang mengklaim barang tersebut, baru boleh jadi hak sang penemu. Ya, ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya kan, tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah standarnya adalah kembali kepada urf, ya, kepada adat istiadat setempat yang berlaku pada suatu zaman dan suatu tempat. Jika sudah dirasa cukup untuk mengumumkannya, maka sudah cukup selama 1 tahun itu. Ya, tidak harus setiap hari 2 kali, dalam minggu pertama tadi. Namun kita kembali lagi ke pelajaran kita. Nah, tadi hukum seperti itu berlaku untuk orang mukmin, ya, di negeri orang mukmin, dan juga berlaku untuk orang kafir yang mereka itu terikat perjanjian damai dengan negeri Islam. Artinya kalau ada barang mereka yang hilang, tetap kita berlaku tadi. Tidak boleh kita langsung mengklaimnya. Ya, tidak boleh langsung mengklaimnya. Lalu kata Nabi SAW, وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَيَّقْرُوهُ. Barang siapa yang datang pada suatu kaum, maka wajib bagi mereka, yaitu bagi kaum tersebut, untuk menjamunya sebagai bentuk hak bagi tamu. فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَيَّعْقُبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ. Jika mereka, yaitu jika kaum tersebut tidak mau menjamunya, yaitu menunaikan haknya, maka tamu tersebut berhak untuk mengambil
seukuran haknya tersebut. Ya, di dalam kitab Aunul Ma'bud disebutkan hadis ini maksudnya dalam keadaan darurat, ya. Kalau orang sedang safar, kehabisan bekal, kelaparan, kalau dia tidak makan mungkin dia mati, maka dalam kondisi darurat tersebut dia boleh mengambil dari sebuah kaum yang tidak mau menjamu mereka. Ya, maksudnya dalam kondisi darurat. Ya, maka hukumnya ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita diperbolehkan hukumnya meminta dijamu oleh sebuah masyarakat atau sebuah kaum. Ya. Lebih-lebih kalau kita kehabisan bekal, misalnya safar, kehilangan dompet, misalnya qadarullah dompetnya terjatuh atau dicopet, kehabisan bekal, datang ke suatu masyarakat, suatu kampung, boleh hukumnya kita minta dijamu. Saya ini tamu, tolong berikan saya makanan. Contohnya dalam hadis ini, ya. Dalam banyak hadis, dalam banyak kesempatan disebutkan hal yang demikian. Dalam hadis misalnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang bagaimana sebagian sahabat mereka kehabisan bekal di perjalanan, mereka datang kepada suatu kaum minta dijamu. Ya, tolong jamu kami. Artinya minta makanan karena mereka kehabisan bekal. Lalu tidak ada yang mau menjamu mereka. Akhirnya kisah pemimpin kaum yang disengat hewan berbisa itu, lalu akhirnya para sahabat mereka meruqyah pemimpin suku ini, ya, meruqyah pemimpin suku ini. Nah, tapi pelajarannya adalah boleh seseorang itu dia meminta jamuan pada suatu masyarakat atau suatu kampung. Dalil yang paling tegas juga adalah kisah Khidir dan Musa, ya. Gimana ayatnya? Fastat'ama, gimana sebelumnya? Fastat'ama alaihim fa'abau ay yudayyifuhuma, ya. Fastat'amahuma fa'abau ay yudayyifuhuma. Maka Musa dan Khidir meminta makanan, karena dikisahkan dalam perjalanan yang mencari ilmu, Musa dan Khidir mereka kehabisan bekal. Bahkan menurut sebagian ahli tafsir, Musa dan Khidir itu mendatangi penduduk kampung tersebut satu persatu, didatangi minta makanan, tolong jamu kami, tolong jamu kami. Satu persatu didatangi seluruh penduduk negeri tersebut, tidak ada yang mau menjamu Musa dan Khidir. Ya, fa'abaw ayyudayyifuhuma, mereka enggan untuk menjadikan Musa dan Khidir ini sebagai tamu untuk memberikan makanan. Barulah terjadi kasus ketika hampir keluar dari kampung tersebut, semuanya tidak ada yang memberikan makanan. Khidir mau menegakkan tembok yang hampir roboh. Barulah Musa mengatakan, kalau kau mau, kau ambil upah dari mereka, karena sudah putus asa. Ya sudah, maksudnya sudah lelah sekali, kelaparan, mendatangi orang satu persatu, tidak ada yang memberikan makanan. Makanya Musa punya pikiran, tembok yang miring ini ditegakkan oleh Khidir, kau ambil upah saja, nanti upah itu kita gunakan untuk membeli makanan. Ya, namun pelajarannya kembali lagi, jadi Musa dan Khidir mereka meminta dijamu, meminta makanan kepada suatu perkampungan atau kepada suatu negeri. Maka itulah dia hadisnya, hadis utamanya, meskipun nanti penulis membawakan beberapa riwayat yang semisal dengan hadis ini. Kata penulis, hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad. Sanad hadis ini sahih dan rawi-rawinya semua siqah terpercaya. Ya, maka sekali lagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, intinya kenapa penulis membawakan hadis ini sama dengan hadis nomor hadis nomor berapa yang ada Abdullah bin Mas'ud, yang tentang perempuan yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor 18, ya. Inti dari hadis nomor 26 ini sama dengan hadis nomor 18, bahwasanya tidak boleh seseorang itu dia mencukupkan dirinya dengan Al-Quran lalu dia menolak hadis, menolak As-Sunnah. As-Sunnah dan Al-Quran, Alkitab dan As-Sunnah
harus berjalan bersamaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk patuh kepada perintah Rasulullah SAW di dalam Al-Quran sebanyak 33 kali. Ya, ada 33 tempat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mentaati perintah-perintah Rasulullah SAW. Maka bagaimana mungkin orang dia membaca Al-Quran, dia berpegang dengan Al-Quran, mengklaim dirinya berpegang teguh dengan Al-Quran, tapi tidak mau berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Padahal di dalam Al-Quran Allah memerintahkan sebanyak 33 kali untuk taat kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalaupun Allah hanya menyebutkan satu kali saja, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan satu kali saja, taatlah kepada Rasul, itu sudah cukup. Ya. Misalnya ayatnya hanya ada satu, tapi ayatnya ada 33, memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Sehingga sekali lagi Nabi SAW sudah memperkirakan bakal ada orang yang demikian, orang-orang yang menolak hadis beliau. Dengan syubhat mereka, kami cukup dengan Al-Quran. Dan Umar bin Khattab juga pernah menyinggung tentang hal ini. Ya, perkataan yang sangat bagus dari Umar bin Khattab. Innahu sayatin nasun yujadilunakum bisyubhatil Quran. Kata Umar bin Khattab, akan datang sekelompok orang yang mereka akan mendebat kalian menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang syubhat, ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas, bukan ayat-ayat yang muhkam. Maka kata Umar bin Khattab, fakhuzuhum bisunan, maka lawanlah mereka itu dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah, karena sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, merekalah yang paling paham dengan kandungan Al-Quran. Sehingga kalau anda ingin berpegang teguh dengan Al-Quran, mau tidak mau anda harus berpegang teguh dengan As-Sunnah. Anda tidak bisa menjalankan isi Al-Quran tanpa anda melihat As-Sunnah. Bagaimana orang-orang Qur'aniyun itu sholatnya, ya? Orang-orang Qur'aniyun yang mengklaim kami hanya cukup dengan Al-Quran saja, tidak berpegang teguh dengan hadis, bagaimana cara mereka sholat? Apakah ada Allah memerintahkan menjelaskan tentang tata cara sholat dalam Al-Quran? Tidak ada. Bagaimana cara mereka melaksanakan haji? Apakah Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan manasik haji secara detail di dalam Al-Quran? Maka jawabannya tidak ada. Maka tidak mungkin seseorang itu dia hanya mencukupkan dirinya dengan Al-Quran lalu dia menolak As-Sunnah. Tidak mungkin. Al-Quran dan As-Sunnah harus berjalan bersamaan. Lalu ada beberapa riwayat lainnya di sini yang inti maknanya sama, kita baca saja. Kata penulis di halaman 65, hadis ini juga mempunyai beberapa turuk, yaitu beberapa jalan lainnya, jalan periwayatan maksudnya. Di antaranya riwayat di bawah ini, yakni dengan lafaz ala hal asa rajulun yablughuhu al-hadis anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi. Ketahuilah, bukankah akan datang orang yang telah sampai kepadanya hadis dariku sedangkan dia dalam posisi bersandar di atas peraduannya, fayaqul, lalu dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, di antara kami dan kamu ada kitabullah, yaitu Al-Quran. Fama wajadna fihi halalan istahlalnahu, apa yang kita dapati di dalam Al-Quran itu halal, maka pasti kami akan menghalalkannya. Wa ma wajadna fihi haram haramnahu, apa-apa yang kami dapati di dalamnya sebagai perkara yang haram, maka pasti kami akan mengharamkannya. Artinya sekali lagi, Nabi SAW memang sudah memperkirakan akan muncul orang seperti ini. Lalu kata beliau menegaskan, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu statusnya sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ad-Darimi.
Di dalam lafaz lainnya diriwayatkan oleh imam-imam di atas selain Imam At-Tirmizi disebutkan sebagai berikut. Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi. Ya, sehingga lafaz-lafaznya serupa ya. Sudah dekat waktu datangnya seorang yang bersandar di atas peraduannya. Berbagai riwayat ini menggunakan permisalan yang sama, orang yang bersandar di atas tempat bersandarnya, menunjukkan dia ini sebenarnya ilmunya sedikit dan malas untuk mencari ilmu, tapi dia berani melempar syubhat yang luar biasa tadi. Fayaqul, lalu dia berkata, bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla, di antara kami dan di antara kalian itu terdapat kitabullah azza wa jalla. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, apa yang kami dapati di dalam Al-Quran itu sebagai sesuatu yang halal, maka kita menghalalkannya. Wama wajadna fihi min haramin haramnahu, apa yang kita dapatkan di dalamnya sebagai sesuatu yang haram, maka kita haramkan. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harrama Allah. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya ya ikhwan, Nabi SAW telah memperingatkan kita 14 abad yang lalu akan muncul sekelompok orang yang mereka hanya mau berpegang teguh dengan Al-Quran, yang klaim ini sebenarnya klaim yang palsu. Seandainya mereka memang mau berpegang teguh dengan Al-Quran, maka pasti mereka akan berpegang teguh dengan As-Sunnah juga, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran tersebut hendaknya dia taat kepada perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian wallahu taala alam, kita cukupkan demikian, tidak ada tanya jawab lagi setelah azan nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.